korban dalam keadaan terkubur. Secara kasat mata terlihat ada bekas. Tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan mengaku sudah membunuh korban. Polisi menyebut keterangan yang diberikan tersangka kerap berubah-ubah. Lantas sebenarnya apa di balik motif pembunuhan dan pemerkosaan gadis penjual gorengan? Setelah sempat bersembunyi di hutan, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman akhirnya ditangkap. Ia bersembunyi di plafon salah satu rumah warga yang kosong. Polisi bahkan menariknya dari atas plafon. Dari luar rumah, massa turut mengepung rumah persembunyian tersangka. Warga bahkan sempat geram melihat tersangka saat digiring ke kantor polisi. Tak sampai setelah 24 jam penangkapan, polisi akhirnya mengungkap motif pelaku membunuh dan memperkosa korban. Jadi awalnya hanya ingin memperkosa, tetapi dengan menyebab itulah mungkin kita masih mendalami dari forensik nanti. Apakah di situ hanya pingsan atau kemudian meninggal? Karena tersangka itu tidak tahu. Yang pasti melihat saat namanya disekap. Sekap itu loh, karena pernapasannya itu kemudian tidak sadarkan diri, kemudian baru bisa ke atas 300 meter baru diperkosa di situ, diangkat tangan kaki seperti itu. Hawa nafsu terhadap korban membuat tersangka merencanakan niatan keji memperkosa sampai menghilangkan nyawa. Penangkapan tersangka pembunuh gadis penjual gorengan di Padang Pariaman begitu menyita perhatian. Warga Padang Pariaman sampai berbondong-bondong datang ke Mapolres Padang Pariaman. Alasannya ingin melihat tersangka pembunuh yang buron selama 11 hari. Betul dia kecil Bu. Kalian santai Pak ya? Iya, melihat pelaku. Melihatnya Bang? Sudah 11 hari nih Bang. Iya Ya, Bang. kebetulan saya tadi ketiduran tadi Bang. Kalau bisa dibantu, tolong Bang. Melihat pelaku aja Bang. Lihatin aja udah Bang. Tersangka pembunuhan seorang residivis kasus narkoba dan pencabulan. Perbuatan yang sama kembali dilakukan. Kini ditambah dengan pembunuhan. Sempat 2 kali masuk penjara karena kasus pencabulan dan narkoba, kenapa seorang residivis bisa kembali melakukan perbuatan kriminal? Mereka tidak lagi memiliki barrier dalam konteks hubungan transdental dengan keagamaan atau religiositas, dan seringkali mereka terasingkan dari masyarakat. Hal ini akhirnya menumbuh kembangkan bahwa apa yang mereka lakukan adalah bentuk pengingkaran saat mereka diasingkan dari masyarakat. Yang kedua adalah yang kita sebut sebagai social control. Saat mereka sudah diasingkan, maka mereka dalam tanda kutip juga itu dianggap bukan lagi bagian dari masyarakat atau kita kenal sebagai outsider. Jadi mereka tidak memiliki ranah komitmen, attachment, involvement, dan belief yang sama lagi dengan anggota masyarakat yang memang masih mengikuti norma yang berlaku. Yang ketiga, bagaimana kemudian sikap impulsivitas akhirnya mendukung bagi reaksi tersebut dan menjadikan aktivitas mereka sebagai bentuk pembenaran saat mereka melakukan sesuatu. Jadi mereka tidak lagi memiliki kalkulasi resiko terhadap ketakutan atau punishment yang mereka dapatkan, tapi yang mereka inginkan adalah bagaimana meluapkan rasa emosional, hasrat seksual kepada target yang sudah menjadi sasaran. Jadi ketiga aspek ini seharusnya bisa ditekan sedemikian rupa melalui barrier-barrier yang ada di masyarakat, dan tentu kita kembalikan bagaimana kemudian efektivitas pemidanaan yang berujung pada reintegratif masyarakat itu dapat kembali ditingkatkan. Kriminolog mencatat hingga Agustus 2024 sudah ada lebih dari 10.000 kasus kekerasan terhadap perempuan dan perempuan di bawah umur. Penegak hukum dituntut lebih tegas memberikan sanksi pidana agar ada efek jera dari pelaku. Saya Zeki Rahmat pamit, terima kasih, sampai jumpa.